Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Para pemirsa yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Banyak orang di luar sana yang membenturkan antara takdir dan doa. Banyak orang-orang di luar sana yang seolah-olah mengatakan bahwa seandainya apa yang kita minta sudah ditakdirkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, tentu hal itu pasti akan terjadi. Baik dia berdoa kepada Allah ataupun tidak berdoa kepada Allah. Banyak di antara kita, banyak orang-orang di luar sana yang mengatakan seandainya sesuatu yang dengan itu kita minta dijauhkan dari diri kita, keburukan, malapetaka, bencana, penyakit, dan sebagainya. Seandainya sesuatu yang tidak kita inginkan itu telah ditakdirkan oleh Allah Azza wa Jalla, tidak akan menimpa diri kita. Tentu hal itu tidak akan menimpa diri kita walaupun kita berdoa ataupun kita tidak berdoa kepada Allah. Maka sesungguhnya suatu perkataan yang pada hakikatnya membenturkan antara doa dan takdir adalah suatu pendapat yang tidak tepat. Suatu pendapat yang tidak berdasar sama sekali. Suatu pendapat yang tidak pernah diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka mereka pun akhirnya meninggalkan untuk tidak berdoa kepada Allah. Mereka tidak berdoa kepada Allah. Mereka tidak meminta kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Karena mereka yakin bahwa semua sudah Allah takdirkan. Tidak ada gunanya lagi bagi mereka untuk berdoa. Semua sudah Allah tetapkan. Tidak ada manfaatnya di sisi Allah karena semua sudah Allah Azza wa Jalla gariskan. Menurut pendapat mereka. Maka mereka mengatakan bahwa doa sudah tidak berfaedah lagi. Karena semua sudah Allah gariskan, semua sudah Allah tetapkan. Nasib dari semua dari kita sudah Allah Azza wa Jalla tentukan. Maka sekali lagi, ini adalah orang-orang yang salah jalannya. Orang-orang yang membutuhkan petunjuk hidayah dari Allah subhanahu wa ta'ala. Bukankah kita diperintahkan oleh Allah Azza wa Jalla untuk berikhtiar? Bukankah kita diperintahkan oleh Allah Azza wa Jalla untuk berusaha? Sebagaimana dulu kita diajarkan oleh orang tua kita, rajin pangkal pandai. Kalau kita mau pandai, maka kita harus rajin belajar. Hemat pangkal kaya. Kalau kita mau jadi orang kaya, bukankah kita harus berhemat? Kita tidak boleh membelanjakan harta kita sembarangan, harus penuh dengan perhitungan, penuh dengan kalkulasi yang matang. Bukankah itu semua bagian dari ikhtiar? Dan Allah jadikan doa yang kita panjatkan merupakan bagian dari ikhtiar, merupakan bagian dari usaha yang akan merubah hidup kita. Bukankah Allah jadikan di dunia ini ada hukum sebab dan hukum akibat? Barang siapa yang mengambil suatu sebab, maka dia mendapatkan suatu akibat. Sebagaimana Allah sebutkan, Ud'uni fastajib lakum. Berdoalah kepadaku, maka aku akan kabulkan permintaan kalian. Allah jadikan hukum sebab dan akibat dalam masalah doa. Bagaimana mungkin kita akan dikabulkan doanya oleh Allah kalau kita tidak pernah berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala? Maka sungguh pendapat yang mengatakan bahwa kita tidak perlu berdoa karena semua sudah Allah takdirkan, semua sudah Allah gariskan, merupakan pendapat yang tidak berdasar sama sekali. Seandainya pendapat mereka benar, maka sungguh bahwa mereka sesungguhnya tidak perlu makan. Tidak lagi perlu untuk meminum minuman yang dengan itu dia akan menghilangkan rasa haus dan dahaga di dalam dirinya.
Bukankah jikalau Allah menakdirkan mereka untuk kenyang, maka mereka akan menjadi orang yang merasa kenyang walaupun mereka tidak makan sama sekali? Bukankah kalau kita berpegang pada pendapat mereka, kalau Allah menakdirkan bagi mereka untuk tidak merasa haus, tidak merasa dahaga, bukankah mereka tidak akan merasakan haus walaupun mereka tidak makan sama sekali? Sungguh semua dari kita wajib untuk mengambil suatu sebab agar kita mendapatkan suatu akibat yang kita inginkan. Seseorang yang ingin memiliki keturunan, memiliki seorang anak, anak yang lucu, anak yang akan menjadi penyejuk pandangan dalam kehidupan dunianya, anak yang akan menghiasi kehidupannya. Seseorang yang ingin memiliki anak, seandainya kita berpegang dengan pendapat mereka, bahwa sesuatu yang telah Allah takdirkan pasti akan terjadi, baik kita berdoa ataupun kita tidak berdoa. Jikalau kita berpegang dengan pendapat mereka, bukankah mereka akan tetap punya anak, walaupun mereka tidak menikah sama sekali? Bukankah mereka setelah menikah akan tetap punya anak walaupun mereka tidak menggauli istri mereka sama sekali? Tentu tidak. Untuk bisa punya anak, kita harus menikah. Setelah menikah, untuk bisa punya anak, kita harus menggauli istri kita. Memakan makanan yang bergizi. Memberikan nutrisi kepada istri kita. Kemudian setelah itu mendatangi istri kita, menggauli istri kita dengan pergaulan yang benar, sesuai dengan syariat. Dan minta kepada Allah agar kita diberikan anak. Bukankah itu cara yang benar untuk memahami konsep dan kaitan antara takdir dan doa? Karena sesungguhnya tidak mungkin bagi diri kita untuk mendapatkan apa yang kita inginkan tanpa kita berusaha. Dan bagian dari usaha kita di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah kita berdoa kepada Allah. Kita meminta kepada Allah agar Allah Subhanahu wa Ta'ala memudahkan apa yang kita minta. Agar Allah Azza wa Jalla menjauhkan diri kita dari segala sesuatu yang tidak kita inginkan. Bukankah hewan yang Allah ciptakan, yang hewan itu tidak memiliki akal sama sekali, mereka juga berinteraksi dengan faktor sebab untuk mendapatkan akibat. Seekor hewan ketika ingin mendapatkan keturunan, maka dia pun menyalurkan hasrat biologisnya kepada pasangannya. Ayam jantan mengawini ayam betina. Sapi jantan mengawini sapi betina. Kambing jantan mengawini kambing betina. Mereka juga mengambil suatu sebab. Mereka berinteraksi dengan sebab. Padahal mereka tidak diberikan akal oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu bagaimana mungkin seorang manusia yang berakal, yang diberikan nikmat akal oleh Allah Azza wa Jalla, kemudian membenturkan antara takdir dengan doa. Dengan mengatakan bahwa sungguh sesuatu yang sudah Allah takdirkan, sesuatu yang kita minta, sesuatu yang kita inginkan, pasti akan terjadi, baik kita berdoa ataupun kita tidak berdoa. Sesuatu yang memang tidak ditakdirkan, tidak mungkin terjadi, baik kita berdoa ataupun kita tidak berdoa. Maka sungguh ini adalah pendapat yang menyelisih akal sehat. Pendapat yang tidak benar sama sekali. Hewan-hewan yang tidak diberikan akal oleh Allah pun, mereka semua mengambil faktor-faktor sebab untuk mendapatkan suatu akibat. Lalu bagaimana dengan kita, dengan manusia? Ketika kita ingin mendapatkan suatu keinginan, mendapatkan suatu apa yang kita ingin raih dalam kehidupan kita, maka tentu kita harus berusaha. Di antara bentuk usaha itulah kita berdoa kepada
Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan Allah jadikan doa termasuk bagian dari salah satu faktor penyebab yang paling kuat. Kita boleh berikhtiar untuk mencari rezeki. Kita boleh bekerja untuk mencari rezeki. Tetapi kita tidak boleh melepaskan diri kita untuk berdoa kepada Allah agar Allah memberikan rezeki kepada kita. Rezeki yang baik, rezeki yang halal, rezeki yang thayyib, rezeki yang tidak membuat diri kita menjadi lalai kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Betapa banyak pekerjaan yang membuat kita lalai kepada Allah. Betapa banyak pekerjaan yang membuat kita semakin jauh dari Allah. Kita punya pekerjaan dengan gaji yang tinggi, akan tetapi pekerjaan itu membuat kita nggak punya waktu lagi untuk ngaji misalnya. Maka itu bukan pekerjaan yang baik di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada di antara kita yang punya pekerjaan yang memiliki gaji yang tinggi. Akan tetapi pekerjaan itu membuat kita jauh dari keluarga kita. Gak bisa kumpul sama keluarga kita. LDRan sama istri kita. Ketemu sama istri kita sebulan hanya 2 kali. Ketemu sama istri kita seminggu hanya sekali. Hanya gara-gara istrinya kerja di kota A, suaminya kerja di kota B. Semuanya mementingkan karir masing-masing. Itulah pekerjaan yang pada hakikatnya bukan pekerjaan yang membawa kebaikan bagi pemiliknya. Mintalah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar kita diberikan pekerjaan yang baik. Pekerjaan yang thayyib, pekerjaan yang halal. Pekerjaan yang akan semakin mendekatkan diri kita kepada Allah. Pekerjaan yang akan semakin meningkatkan kualitas hubungan suami dan istri kita. Pekerjaan yang akan semakin meningkatkan kualitas hubungan dalam keluarga. Kualitas hubungan antara ayah dengan anaknya. Kualitas hubungan antara suami dengan istrinya. Kualitas hubungan antara istri dengan anaknya. Karena sesungguhnya Allah jadikan orang yang menikah adalah orang yang sudah melengkapi setengah dari agamanya. Karena mereka saling mengingatkan satu sama lain. Karena mereka saling menutupi celah satu sama lain. Karena mereka saling membantu satu sama lain untuk beribadah di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi kalau ada di antara kita yang setelah menikah, lalu kita pisah. Si A, suaminya kerja di suatu kota, istrinya kemudian menetap di kota yang berbeda. Maka sungguh hakikat dari pernikahan tidak ada dalam kehidupannya. Maka kita boleh berikhtiar, kita boleh berusaha, kita boleh bekerja. Bahkan bekerja adalah harus dan wajib. Tetapi kita tidak boleh melepaskan diri kita dalam berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena doa merupakan salah satu faktor penyebab yang paling kuat untuk mendapatkan apa yang kita inginkan di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sampai Umar bin Khattab pernah mengatakan, sesungguhnya yang aku pentingkan bukanlah pengabulan dari sebuah doa, tetapi doa dan permintaan itu sendiri. Sesungguhnya yang aku pentingkan adalah bukan dari pengabulan dari sebuah doa yang aku panjatkan, tetapi yang paling penting dari itu semua adalah dari doa itu sendiri. Jadi Umar bin Khattab tidak peduli apakah doanya akan dikabulkan oleh Allah atau tidak. Yang penting dia berdoa kepada Allah. Itulah yang paling penting. Dalam Islam, Rasulullah pernah menyebutkan ad-du'a'u wal ibadah. Doa adalah ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita diperintahkan oleh Allah Azza wa Jalla untuk beribadah di jalannya. Dan termasuk bagian dari ibadah adalah kita berdoa kepada Allah Azza wa Jalla. Kita menggantungkan hidup kita kepada Allah. Kita menyandarkan kehidupan kita kepada Allah. Kita meminta kepada Allah. Kita meminta petunjuk dan hidayah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Umar mengatakan, aku tidak peduli kepada doa yang aku panjatkan, pengabulan dari doa yang aku panjatkan. Tetapi yang aku pentingkan adalah doa itu sendiri. Karena sesungguhnya apabila kalian berdoa,
maka sungguh pengabulan itu akan senantiasa berjalan beriringan bersamanya. Sebagaimana Umar juga pernah memohon pertolongan kepada Allah agar diberikan kemenangan atas musuh-musuhnya. Maka Umar pun menjelaskan kepada para sahabat, kalian tidak mendapatkan pertolongan dengan jumlah kalian yang banyak. Kalian tidak pernah mendapatkan kemenangan karena jumlah kalian yang banyak. Tetapi kalian mendapatkan kemenangan karena pertolongan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Dan pertolongan itu tidak mungkin Allah turunkan tanpa kita berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Karena kita hidup di dunia. Dan di dunia ini berlaku hukum sebab dan akibat. Allah perintahkan di dalam Al-Quran, Udu'uni astajib lakum. Berdoalah kepada aku, maka sungguhnya aku akan mengabulkan doa kalian. Maka logika yang bisa kita ambil dari ayat ini adalah, bagaimana mungkin Allah akan mengabulkan keinginan kita kalau kita tidak pernah berdoa kepada Allah. Maka barang siapa yang diberikan ilham untuk berdoa, artinya adalah Allah berkehendak untuk mengabulkan segala hajat-hajatnya. Barang siapa yang Allah mudahkan untuk berdoa, artinya adalah Allah berarti hendak untuk mewujudkan segala bentuk keinginan dan permintaannya. Maka kalau kita ingin dikabulkan segala bentuk permintaan kita dan keinginan kita, dimudahkan urusan kita, dilancarkan perkara-perkara kita, mintalah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ketuklah pintu hidayah Allah subhanahu wa ta'ala. Karena Allah adalah Al-Hadi. Allah tidak pernah bosan mendengar curahan hati kita. Allah tidak pernah bosan mendengar keluhan dan segala bentuk masalah yang kita sampaikan di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Karena Allah adalah Al-Hadi. Karena Allah adalah zat yang maha memberikan petunjuk. Di antaranya petunjuk bagi kita agar kita berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Allah perintahkan kita untuk berdoa kepadanya. فَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ. Jikalau mereka bertanya kepadamu akan diri Allah Azza wa Jal, katakanlah bahwa Allah itu begitu dekat. Ujibu da'watad da'i idza da'an. Dan Allah akan mengabulkan doa untuk orang-orang yang mau berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Hal ini menunjukkan bahwa Allah akan ridho kepada hambanya jika hamba itu mau bermohon kepada Allah, mau berdoa kepada Allah, di samping hamba tersebut menjalankan ketaatan di jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Inilah hubungan yang Allah hubungkan antara doa dan takdir. Doa dan takdir adalah dua hal yang berjalan beriringan. Dan tidak boleh bagi kita, bagi orang-orang yang beriman kepada Allah dan Rasul-Nya, untuk membenturkan antara doa dan takdir. Seolah-olah kita mengatakan tidak ada manfaatnya bagi kita untuk berdoa. Karena sungguh sesuatu yang telah Allah takdirkan adalah sesuatu yang sudah paten. Sesuatu yang pasti terjadi. Maka doa yang kita panjatkan sudah tidak lagi bermanfaat. Sudah tidak ada lagi faedahnya. Maka mereka adalah orang-orang yang membenturkan antara doa dan takdir. Maka kita sebagai orang beriman kepada Allah Azza wa Jal, kita percaya dengan takdir yang Allah tetapkan. Tetapi kita tidak pernah tahu apa yang telah Allah takdirkan untuk diri kita. Kita punya kewajiban untuk berdoa. Karena dengan doa, maka dengan itu Allah menakdirkan dengan sebuah doa, maka doa itu bisa merubah suatu takdir yang telah Allah tetapkan. Maka teruslah meminta kepada Allah Azza wa Jalla. Semoga dengan itu Allah memudahkan urusan kita. Teruslah meminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga Allah mengabulkan hajat-hajat kita. Teruslah meminta kepada Allah Azza wa Jalla. Semoga Allah memudahkan semua perkara-perkara kita.
dan teruslah meminta kepada Allah Azza wa Jalla. Semoga Allah menjauhkan kita dari segala bentuk keburukan, dari segala bentuk mara bahaya, dari segala bentuk musibah. Karena hanya dengan doa, kita akan bisa mengukir masa depan yang lebih baik. Karena hanya dengan doa, kita bisa menghindarkan diri kita dari perkara-perkara yang tidak kita inginkan. Dan semoga Allah memberikan taufik dan hidayahnya kepada kita untuk terus berdoa dan meminta kepada Allah Azza wa Jalla. Dan semoga Allah jadikan doa kita sebagai bagian dari ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa sallallahu wasallam wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wat tabi'in walhamdulillahi rabbil alamin.